لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas sampai dengan Sabtu ini 18 Rajab 1438 Hijrah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh aktivitas kita bisa bernilai kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah dan bisa memperberat timbangan kita di akhirat nanti insyaallah. Demikian pula kita dijaga dari berbuat maksiat, dosa-dosa baik kecil apalagi yang besar, yang dengan itu insyaallah jika maksiat sudah bisa ditinggalkan maka kebaikan-kebaikan akan muncul dan dengan itu cinta Allah akan diturunkan dan dosa-dosa kita menjadi terampuni insyaallah. Untuk itulah kita harus berupaya mengenali dulu bagaimana cara kita mendekat kepada Allah, termasuk bagaimana cara kita menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan itulah amal mudah untuk dilakukan, pahala bisa diraih dan kedekatan bisa dibangun. Mustahil seseorang bisa melakukan satu perbuatan jika dia tidak bisa mengetahui dan mendalami ilmunya, maka perbuatan tersebut tidak akan mungkin dilakukan dengan sempurna. Seperti halnya seringkali orang terjebak berbuat salah, bukan ia tidak mampu untuk menghindarinya, karena tidak tahu dan tidak mengetahui pengetahuan tentang hukum-hukum terkait dengan aktivitas yang ia kerjakan. Karena itulah kita mencoba untuk menggali kembali hal-hal yang harus dijauhi dalam kajian di subuh ini berdasarkan keterangan kita dari Al-Dhahabi, yaitu mengenai pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar yang harus ditinggalkan, harus dijauhi, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita ini, setelah mengetahui hukum-hukumnya, resiko-resikonya, maka itu menjadi benteng bagi diri kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu langsung saja kita coba mulai bahasan kita di pagi ini. Dan alhamdulillah kami juga sudah dibagikan kopinya ya, ini kitabnya kami bawakan, kemudian kopinya juga teman-teman sudah dapatkan dan mudah-mudahan sudah didapati oleh Anda sekalian. Bagi yang belum mendapatinya, barangkali insyaallah nanti dilihat berapa kira-kira kurangnya dan nanti insyaallah mudah-mudahan bisa disusulkan untuk mendapatinya. Dan insyaallah yang kami tampilkan ini masih asli kitabnya ya, yang masih berbahasa Arab ya, termasuk kopiannya. Jadi faedahnya kita nanti insyaallah sedikit banyak bisa mempelajari ya bahasa-bahasa ini dari kitab aslinya dan memberikan kosakata-kosakata lebih. Mudah-mudahan dengan pelajaran kosakata ini, kalau subuh kita bisa ambil beberapa kosakata saat diterapkan dalam bacaan Al-Quran, kita bisa lebih memahami dan mengerti tentang maksud bacaan-bacaan yang kita bacakan atau kita pelajari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang makna al-kabair. Saya pernah terangkan ya, al-kabair jama' dari kata kabir yang mungkin muncul dua hal dari situ. Ada jamak yang disebut dengan kibar yang menandakan sisi positif, ada juga yang menandakan sisi negatif yang pada umumnya diistilahkan dengan nama al-kabair. Dua-duanya menunjuk pada makna besar, tapi yang satu positif ya, kebesaran yang positif. Ulama-ulama besar jadi rujukan disebut dengan kibarul ulama. Ulama hadis kibarul muhadditsin, ulama tafsir kibarul mufassirin, ulama fiqh kibarul fuqaha. Menunjuk pada sesuatu yang besar yang menghadirkan penghormatan dan nilai-nilai positif. Tapi umumnya kalau ingin diungkapkan dengan istilah-istilah yang mengacu pada hal yang negatif, yang harus dijauhi, resikonya begitu berat, dosanya begitu besar, maka diistilahkan tidak hanya dalam istilah syariat tapi juga istilah-istilah umum disebut dengan kabair. Ya, misal kalau Anda ingin mengerjakan satu perbuatan yang bahayanya besar,
resikonya tinggi. Orang Arab akan mengatakan fi kabair. Awas, di situ ada resiko-resiko yang besar, yang tidak mudah, jauhi kan. Maka istilah itu kemudian diambil, digunakan pula dalam syariat, bahkan nanti disebutkan turunan-turunan ini dalam Al-Qur'anul Karim yang kita akan coba telusuri dan baca ayat-ayatnya. Maka ketika Anda menemukan kitab-kitab dengan tulisan dan dijudul Al-Kabair, apalagi dikaitkan dengan istilah syariat, maka tidak ada lain dalam istilah ini kecuali menunjuk pada dosa-dosa besar yang resikonya cukup tinggi. Kalau disebutkan resiko tinggi itu artinya bukan hanya masuk neraka, mungkin juga jahanam. Kalau sudah jahanam, ya nggak bisa keluar di dalamnya. Nah, jadi resikonya sangat tinggi, dosanya teramat besar, dan mutlak bagi kita untuk menjauhi dan meninggalkan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Baik, dan saya sudah jelaskan ini dengan sangat terperinci di pertemuan yang lalu. Bagi Anda yang tertinggal, silahkan bisa mengkaji ulang rekaman di bulan yang lalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar. Awas, ini kalimat seperti ini menggunakan alif lam. Bagaimana Ustaz bisa diterjemahkan ke pembahasan dosa-dosa besar? Pembahasannya mana? Nah, ini ada kalimat sebelumnya yang mahdzuf, yang dihilangkan. Ya, dalam ilmu nahwu nanti kalau Anda belajar, ya, kita bisa lihat hadhihi al-kabair. Asalnya begitu. Ya. Atau kalau kita pakai hadza babul kabair. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Hanya ini untuk ikhtisar, menunjukkan kedalaman pengetahuan penulisnya, paham ilmu bahasa, supaya tidak terlampau banyak bahasa yang diungkapkan, kalimatnya terlampau panjang, maka diberikan langsung dengan rumus judul kalimat yang singkat, Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar. Jelas sampai sini? Baik. Awalnya di sini agak sabar ya. Kan bisa dikatakan kabair. Tapi kenapa menggunakan al? Ya, alnya di sini. Ulang, alnya di sini. Ini bisa mengandung dua makna. Ya, bisa mengandung dua makna. Pertama, ada yang disebut dengan al-istighraq. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya al-istighraq. Nih, untuk pengetahuan dulu ya, mohon sabar bila belajar khususnya kitab dengan kami, karena setiap hurufnya kalau ada makna saya akan uraikan. Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, setiap huruf bahkan itu punya makna. Ya, bahkan nanti, misal, ini huruf apa? Halo? Tuh, antum sudah salah. Awas hati-hati. Kalau tidak tahu cukup katakan apa? Itu gampangnya begitu aja gitu kan? Baik, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu a'lam. Kalau tahu jawab. Ini huruf apa? Masya Allah, huruf Allahu a'lam. Sepanjang saya belajar bahasa Arab belum ada huruf Allahu a'lam. Baik. Ini huruf, ini bukan alif, ini hamzah namanya. Hamzah, hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah al-wasal. Kalau sudah pakai kepala disebut qata' namanya. Hamzah qata'. Ya. Kalau wasal itu artinya bisa disambung dengan kalimat setelahnya dan bisa enggak dibaca. Ya. Saya beri contoh di Al-Hujurat, misal bisa. Maaf. Baik. Saya harus konsisten sekarang bikin tulisan khatnya karena ada guru khat saya dulu waktu di pesantren hari ini. Bismillah. Biasanya saya bikin pakai hot saka kan, saka hoyong. Sekarang saya gunakan nasakh saja. Bi'sa al-ismu, kan? Bi'sa ismu al-fusuq ba'da al-iman. Perhatikan. Bi'sa ismu al-fusuq. Lihat, bi'sa ismu al-fusuq. Ini bukan alif, ini hamzah. Hamzah wasal. Wasal artinya bersambung, nyambung. Kenapa disebut dengan wasal? Karena huruf ini, hamzah ini, dalam keadaan tertentu kalau bersambung dengan huruf sebelum dan setelahnya, kalimat sebelum dan setelahnya, ini bisa nggak dibaca, bisa langsung saja. Maka ketika Anda baca ayat ini, Anda akan katakan, bacakan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jelas? Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jadi kalau Anda tambahkan alif lam di sini misalnya, ya, lebih nyambung lagi. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi
kalimat ini hamzah bahkan bisa hilang. Bisa hilang. Misal ba, kemudian ismun, ini Allah. Kalau Anda satukan misalnya, Anda tulis begini, ba, ismun, Allah. Baca. Bismillah. Saya ulang, baca. Bismillah. Lihat, bismillah. Ba-nya walaupun saya naikkan ke atas gini, saya naikkan ke atas tetap saya tuliskan, saya sambungkan dengan ba di sini, alif hamzahnya saya sambungkan ke sini. Lihat. Begitu saya sambungkan tetap saya tuliskan tapi enggak dibaca. Saya enggak baca bismillah tapi saya bacakan bismillah. Hamzahnya enggak dibaca. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan wasal, disambung, karena hamzah ini dalam keadaan tertentu bisa disambungkan langsung kepada kalimat seterusnya tanpa harus dibacakan. Karena sering dibacakan bismillah, 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 seakan-akan hamzahnya hilang, maka dalam keadaan tertentu kadang tidak dituliskan. Menjadi begini kalimatnya. Bismillah. Paham? Maka ini sebabnya disebut dengan hamzah wasal. Tapi kalau sudah pakai kepala begini, ini qata. Qata itu mutlak, tegak, tidak boleh hilang. Jadi kalau ada huruf begini, ada kepalanya, ini mau nggak mau harus dibaca, tidak boleh dilewat. Jadi kalau ada kalimat sudah seperti ini, ya tidak boleh dilewatkan, harus dibacakan harakatnya, baik itu di atas ataupun di bawah. Ya, misal hamzah, kemudian ada kepalanya di bawah, oke? Cuma hamzah yang punya kepala di bawah, kita itu di atas semua, deh. Ba, ra, ini apa sekarang? Ibrahim. Yang ini hamzah, yang ini? Kalau tidak tahu katakan apa? Baik, alhamdulillah. Ini hamzah, yang ini baru alif. Yang ini baru alif. Jadi setiap terdapat di depan itu disebut hamzah. Kalau di tengah-tengah atau di belakang itu disebut dengan alif. Nah, lihat bedanya. Kalau ini bisa dilewat. Kalau ini dia mesti dibaca, harakatnya mesti dibaca. Ibrahim. Sekalipun ada huruf atau kalimat sebelumnya, maka ini tidak boleh dihilangkan. Gak boleh dilewat. Harus dibacakan persis kalimatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 124. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. I-nya dibaca. Enggak bisa kita bacakan wa idzibtala Ibrahim. Enggak boleh. Paham? Ini yang disebut dengan hamzah qata, ini wasal, ini alif. Nah, setiap huruf dalam bahasa Arab itu punya makna. Entah itu hamzah wasal, entah itu hamzah qata, termasuk huruf ba-nya, termasuk huruf ta-nya, sampai seterusnya. Ini huruf ba saja ada 14 makna ini. 14 makna. Ya. Disebutkan di Mughdil Labib an Kutubil Arib dari Ibnu Hisham. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Orang kita Indonesia pernah ngambil program S3 di Mesir. Ya, ngambil program S3. Disertasinya hanya menafsirkan huruf ba di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Dalam hal wudu itu, ketika menyebutkan mengusap kepala menggunakan ba, wamsahu bi ru'usikum ba. Itu menafsirkan huruf ba itu, dapat doktor apa? Ini. Ayo antum yang belum dokter tuh, masih banyak huruf ta gitu. Sampai dengan huruf ya. Masya Allah, luar biasa lah. Sekarang al. Dah, supaya agak cepat kita ya. Waktu kita terbatas hari ini. Al-kabair. Bismillah. Bisa dikatakan kabair, tapi di sini dimasuki huruf al dulu. Al. Apa maksud al di sini? Di dalam bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu nanti, setidaknya jika satu kalimat diawali dengan al, itu bisa menunjukkan dua makna. Dua makna. Pertama, al-nya bisa berarti al-istighraq namanya. Diistilahkan dengan al-istighraq. Ya. Apa itu al-istighraq? Al-istighraq itu adalah huruf ya, alif dengan lam, al yang menunjuk pada makna bermakna komprehensif, luas, dalam, mencakup keseluruhan. Jadi jika satu kalimat misalnya dimasuki oleh al bermakna istighraq,
Maka kalimat ini ingin menunjuk seluruh maknanya dengan sifat yang luas. Tidak berkurang sedikit pun. Seluruh kedalamannya. Saya beri contoh. Lihat aplikasinya. Misal di Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim kita bacakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ada al-nya. Alhamdulillah. Ini lillahi Rabbil Alamin. Al. Awas hati-hati para imam ketika membacakan ini, awas jangan hilang alnya. Karena bisa saja dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi di sini menggunakan al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada alnya. Al di sini maknanya istighraq. Makanya diartikan segala, semua. Kalau segala itu kan seluruhnya. Semuanya. Jangan dikurangi sehingga dengan pengurangan itu sifat segalanya dihilang. Lihat sini. Hamdu itu pujian. Pujian. Lillah liyam mulkiyah, menunjuk pada milik. Ketika dimasuki dengan al, maka Anda mengatakan seluruh pujian, segalanya, baik yang kecil, yang menengah, yang besar, yang kita dapatkan dalam kehidupan, maka kita ikrarkan semua pujian itu bukan punya saya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya orang-orang yang mengerti dengan ini ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, apapun yang nampak unggul dari dirinya, dia nggak akan mau dipuji. Karena dia sudah katakan 17 kali dalam sehari. Kalaupun ada yang nampak bagus, itu bukan punya saya. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Cuman kemudian Allah titipkan kepada saya seakan-akan seperti kemampuan itu untuk menghadirkan rasa syukur dari diri kita. Jadi kita diberikan kesempatan mendapatkan pahala lewat syukur. Kita nggak punya pujian itu. Jadi kalau Anda merasa punya kelebihan dalam sesuatu, sebetulnya itu cuma titipan bagaimana Anda bisa belajar bersyukur dari itu. Sebab kalau nggak dititipkan yang seperti itu, Anda nggak bisa tahu tentang syukur. Pahala nggak bisa diraih. Seperti Allah titipkan masalah untuk Anda belajar sabar. Sebab kalau nggak ada seperti itu, bagaimana bisa memaksimalkan sabar? Paham ya? Maka dari itu ketika Muslim mengatakan, seorang beriman mengatakan, mengikrarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia tidak akan pernah mau menjadikan pujian-pujian itu melekat pada dirinya. Lillah, lillah, lillah. Masya Allah, akhi, anak antum di luar biasa. Ranking 1 terus, Masya Allah, luar biasa. Apa resepnya? Alhamdulillah. Sudah, semua milik Allah. Kalau kita cuma ketitipan saja, kalau ada pujian-pujian, semuanya milik Allah. Kita cuma berikhtiar. Jadi orang yang mengikrarkan kalimat ini, dia tidak akan mengambil bagian dari pujian itu. Jangan diambil. Akhi, anak antum luar biasa itu. Juara 1 terus, apa resepnya? Alhamdulillah, semua milik Allah. Semua pujian kembali kepada Allah. Ya, saya juga berperan sedikit-sedikit. Kalau malam saya ajarin, ibunya tuh hampir nggak tidur mas dalam semalaman. Masya Allah. Nah, itu bukan Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jadi kalau Anda sudah katakan maka jangan pernah mengambil bagian darinya sehingga makna ini bisa berkurang. Seperti halnya, jangan kurangi nilai pujiannya. Karena Anda mengatakan istighraq seluruhnya, jangan kurangi itu. Seperti kalimat-kalimat Anda ketika Anda sakit misalnya, kaki keseleo luar biasa, harus operasi, begitu dioperasi misalnya, cuman keseleo sebetulnya, tapi ada duri yang masuk, infeksi, Anda nggak sadar, dioperasi. Begitu dijenguk teman sudah bisa jalan, Masya Allah. Assalamualaikum akhi, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi? Alhamdulillah, sudah bisa jalan nih. Ya, tapi sedikit-sedikit. Yang pakai ya. Kalau pakai ya, berarti Anda mengurangi nilai pujian itu. Jelas ya? Sudah bisa makan sekarang? Alhamdulillah. Ya, walaupun. Enggak apa-apa pakai walaupun. Jadi kalau Anda sudah katakan Alhamdulillah, maka kalimat tapi, seakan-akan, kalaupun, ya itu hilang semua. Karena dengan kalimat-kalimat itu ketika keluar Anda mengurangi nilai yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Maka ketika kita mengucapkan kalimat al, bentuknya istighraq, ini ingin menghadirkan segala jenis yang terkait dengan kalimatnya. Paham? Baik, Adz-Dzahabi memulai kitabnya dengan tulisan kabair ditambah dengan al. Al-kabair. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita yang akan saya uraikan di kitab saya ini bukan hanya dosa-dosa besar, tapi segala jenis dosa-dosa besar yang dihadirkan dalam Al-Quran, yang dituntunkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkannya. Jadi saya tidak akan meninggalkan bagian terkecil dari dosa besar ini. Saya akan turunkan seluruh jenisnya. Paham? Baik, itulah sebabnya kalimat kabair menggunakan al untuk menegaskan bahwa beliau ingin membahas keseluruhan atau segala jenis dosa-dosa besar yang pernah diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengerti sekarang? Baik, alhamdulillah. Kedua, al-ta'rif.
menjadikan hukumnya spesifik atau memiliki aturan tertentu, punya ketentuan yang sifatnya khusus. Lawannya disebut dengan nakirah namanya. Nakirah, umum, bebas. Jadi kalau kalimatnya tidak menggunakan al dalam bentuk ta'rif ini, namanya disebut dengan nakirah, umum, bebas, nggak ada ketentuannya. Saya beri contoh. Kalimat salat misalnya dalam Al-Quran. Salat. Kalau tidak disebutkan al yang mengiringi kalimat ini, salat misalnya, oke? Bisa begini bentuk jamaknya, bisa begini bentuk tunggalnya, nggak pakai alif lam. Maka ini disebut dengan nakirah, bebas, umum. Jadi kalau diperintahkan sholat tidak menggunakan alif lam, berarti sholat Anda bebas. Mau cepat silahkan, mau lambat silahkan, terserah Anda lah. Mau khusyuk, mau tidak, itu pilihan. Silahkan. Nanti tarawih tuh, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, Masya Allah. Kalau tidak menggunakan al, bebas. 23 rakaat, 7 menit Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu tidak pakai al. Tapi kalau menggunakan al, Anda nggak bisa sembarangan. Ada ketentuan khusus, ta'rif khusus, spesifik. Ya, ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Yang ketika Anda melanggar bagian dari aturan ini bisa menyebabkan konsekuensi pada tidak benarnya sholat Anda. Bahkan tidak sah, mesti diulang. Nah, sekarang cek. Semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, umumnya akan selalu menggunakan al di depannya. Silahkan cek. Kalimat salat pertama Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ketiga itu, posisi paling kiri di atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah. 45 wasta'inu bis sabri was shalah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was, selalu ada alif lamnya. Dan sekalipun alif lamnya hilang, maka diganti dengan dhamir di ujungnya. Ya, lihat kalimatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Alif lamnya enggak ada, ganti dengan him di ujungnya untuk menunjuk pada ma'rifah. Jadi ini menunjukkan pesan bahwa yang disampaikan bukan sembarangan, ada aturan, ada ketentuan yang enggak boleh dilanggar. Yang itu mesti kita pelajari. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Saya pernah kisahkan seorang Khalad Az-Zuraiqi di awal-awal masa ibadah salat, dia datang kepada Nabi, ya, ja'a rajulun ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Nabi di sisi yang lain di masjid, Nabi di sisi, beliau kemudian salat. Ya, ketika selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa syamala, salam ke kanan dan ke kiri, datang kepada Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan nabi. Kata Nabi, alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan kembali salat karena Anda belum salat, padahal sudah salam. Mengulang sampai 3 kali, fa'ada salata 3 marat. Balik lagi kepada Nabi, diserupakan kalimat yang sama, disampaikan kalimat yang serupa, salli fa innaka lam tusalli. Anda silahkan salat lagi karena Anda belum salat. Sampai dia berkata, ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka dikatakan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau Anda ingin sempurna salatnya, sempurnakan wudunya dulu. Begini caranya. Kata para ulama fikih, melihat hadis ini menyimpulkan, ini orang ternyata yang salah dari wudunya juga sudah keliru. Kalau yang salah cuma salatnya, Nabi akan langsung ajarkan cara salatnya. Tapi ketika diajarkan dari wudunya, ini menunjukkan pesan ada korelasi kesalahan dalam wudu dengan kesalahan dalam salat. Pulang ke rumah, lihat anak Anda. Ketika anak Anda wudunya tidak sempurna, pasti salatnya pun akan berdampak. Silahkan cek. Ya. Tayyib. Maka poinnya ketika menggunakan alif lam, ya, ketika menggunakan alif lam, ini ingin menunjuk makna khusus yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, jika ingin Anda terapkan makna yang kedua ini pada kalimat al-kabair, seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa saya, kata Al-Dhahabi, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dosa besar yang terdapat dalam syariat Al-Quran ataupun hadis secara keseluruhan, serta menunjukkan ketentuan-ketentuan yang khusus terkait dengan dosa besar ini yang membedakannya dengan dosa-dosa yang lainnya. Dan hal-hal yang bukan menjadi dosa, yang kadang-kadang mungkin dianggap sebagai dosa. Paham sampai sini? Di beliau bukan hanya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dosanya, tapi juga ingin menerangkan tentang ketentuan-ketentuan spesifik terkait dengan ini, yang membedakan dengan
dosa-dosa yang lainnya atau membedakan dengan istilah-istilah yang lainnya. Jelas? Ini baru sudah berapa menit ini pembahasan kita. Bismillah. Jadi kita kenali dulu isi kitabnya. Kalau sudah mengatakan seperti ini, berarti ada banyak manfaat yang kita dapatkan di dalamnya. Kita akan kenali semua jenis dosanya plus segala ketentuan yang terkait dengannya. Jelas? Halo, jelas? Belum saya uraikan nih. Baik. Bismillah. Yuk kita mulai. Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar dengan segala jenisnya dan segala ketentuannya. Demikian kita terjemahkan dengan pendalaman keilmuan kita yang telah kita uraikan. Apa itu al-kabair yang dimaksud di sini? Ma nahallahu wa rasuluhu anhu. Ma nahallahu wa rasuluhu anhu, yaitu segala. Awas, maknya di sini segala. Segala. Jadi kalau sudah diungkapkan satu kalimat dengan makna maka ini menunjuk keseluruhan tanpa kecuali. Saya ulang, menunjuk pada keseluruhan tanpa kecuali. Ayo praktek. Quran surah ke-59 ayat ke-7 di mushaf standar posisi paling kanan di pertengahan di ujung ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma ataakumur rasul, dan segala semua yang pernah dituntun oleh Rasul. Jadi kalau Nabi pernah bawa segala ketentuan, contoh, maka semuanya, kata Allah, lihat kalimatnya, semuanya jangan dipisah-pisah. Fakhudhu, cepat ambil, itu yang terbaik. Jadi kalau Anda mendapatkan ketentuan dari Nabi, kata Quran, ambil semuanya, jangan dipisah-pisah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, tidak hanya ibadahnya ritual saja, awas, hati-hati. Salatnya seperti Nabi, tapi cara makannya tidak seperti Nabi. Cara minumnya tidak seperti Nabi. Hati-hati, cara bicaranya tidak seperti Nabi. Semuanya ambil. Hati-hati, awas, hati-hati. Berpakaiannya tidak isbal, tapi mulutnya isbal. Awas, itu tidak seperti Nabi. Hati-hati, pandangannya isbal, itu tidak seperti Nabi. Jadi antum jangan pisahkan ketentuan satu dengan yang lainnya, tapi antum harus turunkan semua ketentuannya. Pelajari dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Sesuai kemampuan kita kerjakan sedapat mungkin. Paham sampai sini? Baik, kalimat yang sama maksud saya jelaskan di sini, saya contohkan di Quran supaya antum saat baca Quran ngerti maksudnya. Jelas ya? Baik, bismillah. Ma nahallahu, yaitu semua segala, al-kabair itu segala yang pernah dilarang oleh Allah. Awas, sehingga antum nanti jangan pisah-pisahkan. Oh, yang ini dosa besar, yang ini enggak, padahal sama-sama besar. Awas, hati-hati. Oh, musyrik itu dosa besar, tapi kalau numpang-numpang ke tempat ibadah yang lain itu sih enggak. Musyrik itu dosa besar, tapi kalau mengucapkan selamat pada agama lain itu bukan. Musyrik dosa besar, tapi kalau mengucapkan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama itu sih enggak. Kan? Awas, hati-hati. Kita harus turunkan dulu, jangan dipisah-pisahkan. Jangan-jangan itu unsur bagian dari hal yang dilarang. Kalau termasuk bagiannya sama-sama dosa besarnya. Jelas ya? Baik, teruskan. Segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan rasulnya. Dan rasulnya. Awas, kenapa ada kalimat rasul di sini? Untuk menegaskan bahwa boleh jadi secara spesifik larangannya tidak muncul di Quran. Secara spesifik. Bukan tidak muncul itu berarti haram, bukan. Karena kalimat di Qurannya berbentuk umum sifatnya yang ditafsir kemudian oleh penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat yang umum ini ketika ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi, maka rinciannya ada dalam keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Antum pernah mendapatkan misal, mohon maaf, di Quran ada kalimat misalnya ya ekstasi. Ada kalimat misalnya sabu, narkoba? Tidak. Ya, tapi kalimat-kalimat ini yang merusak kepada akal diungkapkan dengan bentuk satu, khamr. Ya. Misal, kalau Anda buka pertama kali Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219 posisi paling kiri sebelah bawah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum khamr. Ya, khamr itu mencakup segala jenis yang bisa merusak kepada akal. Ada yang menerjemahkan miras, minuman keras. Ya, ada yang menerjemahkan narkotika, menerjemahkan narkoba, sehingga ada yang menerjemahkan, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum mirasan tiga, minuman keras dan narkotika dan seterusnya.
Jadi kalimat-kalimat ini secara spesifik gak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis nanti dirinci apa saja yang bisa membuat ya, akal kita kemudian menjadi terpengaruh, rusak di dalamnya, kesadaran kita terganggu, maka hukumnya masuk dalam kategori hukum haram. Paham? Baik. Jadi di sini ada kalimat Rasul, termasuk bila di Quran ditemukan kalimat Rasul, ini artinya dalam menafsirkan Al-Quran kita mesti melihat bagaimana keterangan Rasulullah SAW. Sekaligus menepis anggapan sebagian orang yang tidak mau belajar hadis, pengennya Quran aja. Saya aliran Quran, hadis enggak. Masya Allah, bagaimana antum sholatnya? Karena di Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Cuma diperintahkan wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Antum sholatnya bagaimana? Ya, itu urusan nanti. Oh, nggak bisa. Ya, antum harus lihat turunannya. Paham ya? Baik, bismillah. Manahallahu wa rasuluhu anhu fil kitab was sunnah. Tertuang di dalam Alkitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud pembahasan larangan ini yang ditegaskan oleh Allah dan Rasul itu yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada larangan-larangan misalnya tertuang bukan dalam kitab ini atau tidak sama dengan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun penjelasan dan sebagainya, tapi keluar dari ketentuan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh tidak kita gunakan. Jelas ya? Boleh tidak kita gunakan. Awas, hati-hati. Ya. Dan termasuk mohon maaf, anjuran-anjuran kebaikan itu kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang kita dengar, tapi tidak harus kemudian kalimat umumnya muncul di Quran atau di Sunnah. Kalau di Quran jelas disebutkan sebagai ayat, kalau di Sunnah jelas disebut sebagai hadis. Kadang-kadang ada anjuran-anjuran yang sebetulnya nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Cuma pengembangan-pengembangan dari pemikiran, maka tidak harus disebut sebagai hadis. Ya, di situ sering muncul hadis palsu karena nggak bisa dibedakan mana kata-kata mutiara, mana anjuran Al-Quran, mana anjuran hadis. Ya, misal saya beri contoh. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu Masya Allah. Sampai pernah ditulis buku, artikel, dijelaskan ini hadis Nabi, manfaatnya begini-begini. Itu bukan hadis Nabi, Pak. Hadis palsu. Betul, bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu aja nggak ditemukan. Betul, nggak ditemukan. Itu cuma ada di kitab karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Dan disebutkan kisahnya, itu bukan bagian dari hadis. Ada kisah dengan 4 orang dokter itu. Kisahnya cukup panjang. Itu ditemukan di kitab kami yang menyoal hadis populer itu. Banyak. Termasuk mohon maaf, jangan juga seseorang mengajak orang lain untuk berbuat baik, memberikan kalimat-kalimat, lalu dia katakan itu hadis, itu nggak boleh. Dosa hukumnya sekalipun Anda mengajak pada kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Sekarang bulan apa? Rajab. Ya, sering muncul itu kalimat-kalimat. Bahkan banyak sekali hadis-hadis yang diduga sebagai hadis, padahal bukan. Ya, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab pahalanya sekian, 2 hari pahalanya sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari bebaskan 8 pintu neraka. Masya Allah. Ini bukan hadis palsu. Bukan. Awas, bukan hadis palsu. Tapi palsu banget. Gak ada di kitab hadis pun. Gak ada gitu kan. Nah, itu kalimat-kalimat yang berisi anjuran, pengen mengerjakan, tapi menggunakan yang salah. Ya, jadi gak usah menggunakan hadis yang salah, bahkan gak ada hadisnya. Ada hadis tentang anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram. Ada hadisnya gitu kan. Dan itu sangat dicintai oleh Allah. Puasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya selain bulan Ramadan, itu di bulan-bulan Al-Haram. Bulan-bulan Al-Haram itu ada 4. Diisyaratkan di Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas, sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Itu ditetapkan dalam ketentuan kitabnya sejak mulai langit dan bumi diciptakan. Dari 12 ini ada 4 bulan haram. Apa yang 4 itu? Dijelaskan oleh Nabi. Disebutkan di Al-Bukhari. Hadis riwayat Abu Bakrah. Di Al-Bukhari nomor hadis 3197. Ya, kata Nabi as-sanatu, ya, 1 tahun itu 12 syahran. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan hurum. 3 mutawaliyat. 3 berurutan. Yang 1 terpisah. Yang berurutan ini Dzulqa'dah bulan ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Al-Muharram bulan pertama. Wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab yang terletak antara Jumada bulan ke-6 dengan Sya'ban bulan ke-8. Nah, di 4 bulan ini teman-teman sekalian, itu ada anjuran silahkan ingin memperbanyak puasa. Boleh. Ya, jadi tidak harus dikhususkan di Rajab. Silahkan misalnya Dzulqa'dah boleh puasa. Kemudian Dzulhijjah, selain hari rayanya boleh puasa. Kemudian Al-Muharram boleh puasa. Jadi kalau Anda tanya, bolehkah puasa di bulan Rajab? Boleh. Dan tidak harus dibatasi, silahkan. Ya, silahkan. Misalnya tingkatkan yang belum pernah, Seninnya, Kamisnya,
kalau sudah Senin Kamis tambah dengan ayamul bidnya, sudah lewat tambah dengan puasa Daudnya, boleh silakan. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Ya, misal besok Anda misalnya Ahad ingin puasa, Seninnya tidak, Selasa puasa, Rabunya tidak. Ya, itu silakan, enggak ada masalah di situ. Puasa Daud. Salat Daud tidak ada. Subuh salat, zuhur tidak, asar salat, maghrib tidak. Nah, itu ngarang, ya. Bismillah. Jadi Al-Dhahabi ingin menyampaikan, yang saya maksudkan dengan dosa-dosa besar ini adalah setiap larangan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau ingin mengatakan yang gak ada di Al-Quran dan Sunnah gak akan masuk buku saya ini. Jelas ya? Tapi nanti kita akan lihat penjelasannya. Juga demikian wal athar anis salafis salihin. Wal athar juga riwayat-riwayat yang tersambung kepada as-salaf as-salihin. Masya Allah, kalangan terdahulu salaf yang saleh. Jadi bukan hanya yang saya maksudkan Al-Quran, bukan hanya yang saya maksudkan tertuang dalam sunnah, tapi juga saya akan mengambil penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama salaf yang saleh. Pertama saya ingin terangkan kalimat athar dulu, athar. Kemudian saya jelaskan salaf. Apa itu salaf? Ya, sekarang jangan-jangan antum sering dengar istilah salaf, salafi dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Ini pun sudah ada sejak dulu, ya. Baik, bismillah. Saya coba tuliskan sebentar. Oh, jelas insyaallah ya? Jelas? Biar antum sehat berarti. Wah, belum ya? Athar. Al-athar. Bismillah. Kelihatan sampai ke belakang? Ibu kelihatan di belakang? Baik, alhamdulillah. Kalau tidak saya besarkan. Athar ini, athar. Fokus. Asalnya bermakna jejak yang tampak dari satu aktivitas. Jadi kalau Anda berjalan, misal jalan, ada jejaknya, jejak tapak-tapaknya, maka ini disebut dengan athar. Asal kalimatnya athar. Anda jalan, kemudian ada jejak di situ, itu disebut dengan athar. Kalau ini semua dikumpulkan sehingga jadi satu pedoman kita untuk mempelajarinya atau mengikutinya, maka dijadikan kalimat yang menjadi ma'thur, ma'thur. Kalau dikumpulkan lebih banyak lagi, maka dijamakkan dengan muannats, muannats salim, ma'thurat. Saya kesini dulu. Nah, ini kata Imam Ad-Dhahabi tadi, saya akan bahas dari sisi Al-Quran, sisi Sunnah, tapi juga penjelasan ini saya akan dengar dari orang-orang terdahulu, salafus salihin, dan menggunakan kalimat athar di sini. Seakan-akan beliau ingin katakan, saya akan ikuti jejak-jejak ulama salaf ketika menafsirkan dosa-dosa besar ini. Bagaimana jejaknya? Ini menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau. Saya akan ikuti jejak mereka. Maksudnya dilacak oleh beliau dari sanadnya, dari penjelasannya, dari kitab-kitab yang sudah ada. Ini menunjukkan kesan bahwa beliau berhati-hati dalam pembahasannya, tidak menyimpulkan dengan pendapatnya, tapi melacak jejak ulama-ulama dulu untuk memberikan gambaran penafsiran tentang Al-Quran dan Sunnah. Paham? Jadi teman-teman, secara umum, kalau Anda temukan kalimat athar, itu yang dimaksudkan adalah bisa jejak, bisa tanda, bisa riwayat. Ini riwayat, ada ma'thurat. Pernah dengar zikir ma'thurat? Nah ya, baik, ma'thurat itu artinya bukan sekedar zikir, tapi zikir-zikir yang dikumpulkan hasil penelusuran dari riwayat-riwayat yang pernah sampai kepada kita dari orang-orang terdahulu. Paham? Baik. Athar lagi, misal jejak, tanda dari satu aktivitas yang nampak. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan awas diati min rabbi min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Athar umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, tegas kepada yang menyimpang, berkasih sayang dengan sesamanya, kan?
Hati-hati. Jadi kalau ada orang yang berkasih sayang dengan yang menyimpang, tapi keras pada sesamanya, itu bukan bagian dari sifat umat Nabi Muhammad SAW. Awas yang menyimpang dibela, dimacam-macam dan sebagainya. Ya Masya Allah yang baik-baik malah pada diusirin, ya, kemudian diselisihi dan sebagainya. Ada sesuatu yang salah di situ, harus diperbaiki. Mumpung masih hidup seharusnya segera tobat sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal susah gitu kan. Tayyib. Kemudian lihat kalimatnya, tarahum ruk'an sujada, dan mereka berlatih untuk mendapatkan sifat itu dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Lo bermohon kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan baik dunia ataupun akhirat. Simahum, ada tanda. Simahum fi wujuhim, di wajahnya. Awas hati-hati, bukan di keningnya tapi di wajahnya. Jangan ketawa dulu, kita jelaskan dulu gitu kan. Awas hati-hati. Simahum fi wujuhihim, ada tanda di wajahnya. Kalau kening itu jabha. Jabha. Kalau wujuh itu jamak dari kata wajah. Apa itu wajah? Nah, kalau tidak tahu katakan apa? Masya Allah. Apa itu wajah? Masya Allah. Baik. Yuk kita tanyakan. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Satu, makna wajah yang pertama itu bagian muka dari kepala kita ini. Quran surah kelima ayat yang ke-6, ketika kita berwudu diminta membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah kelima Al-Maidah ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, pakai alif lam lagi salatnya. Jika Anda ingin menyempurnakan salat, faghsilu, maka mulailah basuh wujuhakum, wajah. Lihat wujuh, simahum fi wujuhihim, faghsilu wujuhakum. Jadi kalau diartikan wajah ini kening di sini, maka Anda wudunya cuma basuh ini aja. Tapi Anda basuhkan keseluruhannya dari batas atas sampai ke bawah. Yang ada jenggotnya di selai-selai juga. Ini menunjukkan wajah makna yang pertama. Yang kedua, wajah itu bisa diartikan adalah bagian yang tampak dari keseluruhan tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini wajah. Makanya ketika Anda sholat misalnya, Anda baca doa istiftah, di antara doanya di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1488, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bima makna shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftah. Beliau membaca doa istiftahnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan diri saya sepenuhnya, wajjahtu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau diartikan cuman ini saja, berarti antum ngadep kiblatnya yang ini aja, gitu kan? Jadi begini. Nah, itu bisa salah. Paham ya? Saya pasrahkan diri saya sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau orang mengatakan kalimat wajah tu, maka dia akan pasrahkan ketentuan dari ujung kepala sampai ujung kaki menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, nggak mungkin kepalanya melakukan aktivitas kecuali ke atas kehendak Allah, menurut ketentuan Allah. Matanya hanya akan melihat berdasar ketentuan Allah. Telinganya hanya akan dengar berdasar ketentuan Allah. Bicaranya hanya akan keluar kata-kata berdasar ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang sholat bahasa kalimat wajah tu, setelah sholat lisannya tidak sesuai ketentuan Allah, pandangannya melanggar ketentuan Allah, telinganya melanggar ridha Allah, ada yang salah dalam semua itu. Ada yang keliru. Makanya orang yang benar itu sholatnya, rukunya, sujudnya ada athar, ada tampak, tanda. Di mana tandanya? Nampak dari aura wajahnya, nampak dari sikap-sikap baiknya, tangannya, kakinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Min atharis sujud, dari bekas sujudnya. Athar yang dimaksudkan di sini dari jejak-jejak sujudnya yang benar. Makanya kata para ulama, yang dimaksud di sini bukan tidak harus tanda yang nampak di kening. Ya, jadi kalau ada orang yang punya tanda di keningnya misalnya, ya tanda hitam dan sebagainya, tapi tidak punya jejak-jejak seperti tadi, jejak sujudnya yang nampak dari aura kebaikan di wajahnya, senyumnya, kalau lihat orang ini teduh, enak, perilakunya baik, itu yang dimaksudkan. Makanya kata para salafus saleh, orang-orang yang banyak sujud di malam harinya itu siang-siangnya akhlaknya mulia, pekertinya baik. Ya, jadi kalau misalnya ada tanda di keningnya, kemudian sikapnya baik, alhamdulillah. Ini bagian dari tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau di keningnya misalnya hitam, tapi akhlaknya buruk, baru ketemu sudah kecut, ya ucapan salam gak disapa dan sebagainya, misal, maka itu bukan yang dimaksudkan di sini. Paham? Baik, tapi tidak harus saling mencela di sini. Mungkin dia ketika sujud sejadanya kotor kali ya. Berdampak pada kotornya akhlak. Itu tafsiran antum, belum tentu begitu. Jangan begitu gitu ya. Jidat aja hitam, nggak nyangka tuh. Ketika Anda bilang nggak nyangka, itu Anda sedang nyangka tuh.
Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal athar, dan penafsiran tentang al-kabair ini kami akan dengar dari jejak-jejak keterangan riwayat ya, anis salafis salihin, dari kalangan salaf as-salihin yang saleh. Nah, teman-teman, kalau ada istilah salaf, itu sudah disepakati oleh para ulama-ulama dulu, bahkan sudah banyak buku di sini. Banyak kitab di sini. Ya. Kalau disebutkan salaf, itu artinya ulama-ulama yang hidup, yang terlahir, maksudnya yang terlahir sampai abad kedua Hijrah. 2 Hijrah. Berarti tahun 200 Hijrah. Jadi kalau dia terlahir di kisaran ini, maka dia masuk golongan salaf. Ya. Misal, kalangan-kalangan terakhir itu ada Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijrah. Wafatnya bahkan tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahirnya tahun 93 Hijrah. Ada yang mengatakan 96 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Begitu Imam Abu Hanifah meninggal dunia, wafat, ini lahir. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijrah. Masih masuk dalam kisaran ini? Masih di 200 Hijrah. Nah, kalau lewat 200 Hijrah, maka berubah kalimatnya jadi khalaf namanya, generasi belakangan. Khalaf. Ya. Khalaf. Jadi Imam Al-Bukhari salaf atau khalaf? Oh, tahu dari mana? Lahir tahun berapa beliau? Imam Muslim khalaf atau salaf? Kalau tidak tahu katakan. Itu paling gampang. Gak usah main tebak-tebakan, jangan ngarang. Pelajaran mengarang itu hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sudah selesai. Baik, Imam Muslim khalaf atau salaf? Itu paling gampang. Khalaf karena lahir setelah itu. Bahkan Al-Bukhari 210 Hijrah. Ya, itu khalaf generasinya. Khalaf. Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan sebagainya itu khalaf. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf. Ibnu Taimiyah sebelumnya itu khalaf. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani itu khalaf. Kalau kita khalaf atau salaf? Khalaf banget kita itu ya. Khalaf banget tuh. Masa sekarang jauh kita. Maka kalau disebutkan salaf, itu yang dimaksud generasi di sampai tahun 200 Hijrah. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz Adi itu bukan salaf ya, awas hati-hati. Benar memang bukan salaf, saya emang khalaf. Awas hati-hati. Ustadz Adi itu tidak pernah dikenal oleh ulama salaf. Memang betul. Mana ada ulama tahun 200 Hijrah kenal saya? Anda berarti kurang sehat itu. Kurang sehat. Saya nggak pernah kenal Imam Syafi'i, ketemu aja nggak pernah gitu kan. Jadi mustahil ada ulama salaf kenal saya, mustahil itu. Nah, orang-orang yang mengikuti ini, ya, pengikut itu ditambah ya nisbah di ujungnya. Ya nisbah ini menunjuk pada pengikut atau warga. Bisa warga, bisa pengikut. Indonesia negaranya. Kalau warganya pakai i di ujungnya, Andunisi, warga. Yang punya KTP, yang punya paspor, mau pribumi, mau bukan pribumi dan sebagainya. Jadi nggak usah merendahkan yang pribumi, dasar gini, dasar tiko, macam-macam gitu kan keluar. Ngapain? Gak ada kerjaan Anda. Anda siapa sebetulnya? Jadi kalau sudah dikatakan Indonesi, warga Indonesia. Malaysia, negaranya. Warganya, Malaysia, tambah i di ujungnya. Tinggal i aja nisbah. Ya. Filipina, Filipin, negaranya. Warga Filipina, Filipini, bisa warga, bisa pengikut. Ini salaf generasinya. Yang mengikuti jejak ini tambah i di ujungnya, maka muncul istilah salafi. Di salafi itu makna umum bagi yang mengikuti jejak-jejak ulama-ulama terdahulu dalam beristinbatul ahkam. Jelas? Jadi kalau orang mengikuti jejak Imam Asy-Syafi'i, dia salafi. Jejak Imam Ahmad, dia salafi. Jejak Imam Abu Hanifah, dia salafi. Jejak Imam Malik, dia salafi. Paham sampai sini? Di salafi itu bukan kelompok, bukan golongan, bukan bagian tertentu. Dari sisi manhaj dia umum, ya, mencakup kepada setiap yang berusaha mengikuti ini. Jelas ya? Jadi kalau ditanya Ustaz Adi salafi bukan, yang antum maksudkan apa? Kalau yang antum maksudkan adalah ini manhaj yang umum, mengikut ke sini, maka saya bagian dari itu. Tapi kalau yang antum maksudkan kelas eksekutif, yang golongan tertentu saja, yang cuman ini benar, yang lain tidak dan sebagainya, saya bukan golongan dari itu. Ya, jadi saya kita umum, masuk dalam kategori umum. Kalau ada kebenaran, ambil. Kalau ada kesalahan, tinggalkan. Maka saya masuk bagian dari itu. Paham ya? Baik.
Tapi yang diikuti nggak semua diikuti. Ada kalimat solihin, yang solehnya saja. Karena boleh jadi ada yang tinggal dan lahir di masa-masa ini mengaku muslim tapi belum tentu masuk kategori orang saleh. Paham? Taib. Lalu kenapa jadi tegang begini? Biasa saja gitu. Kan hanya penjelasan itu ya. Baik, bismillah. Awas, jangan membayangkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran kita. Mungkin lagi membicarakan si dia ya. Bukan. Begitu pikiran jauh-jauh sekali. Itu al-kabair juga nanti ya. Kita lihat. Awas, jangan-jangan kita bahas al-kabair antum sendiri mengerjakan itu. Awas, hati-hati ya. Bismillah. Teruskan. Masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? Oh, jam 7:30 sudah ada kajian berikutnya ya. Kita berhenti di kisaran 6:30 insyaallah ya. Baik. Jadi jam 6 lebih sedikit kita berhenti dulu. Kalau ada pertanyaan kita bahas. Kalau tidak ada kita bisa cukupkan untuk bisa menunaikan salat syuruk insyaallah. Wa qad dhammana Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Dan Allah telah memberikan jaminan. Ini mohon betul antum fokus pada ini. Karena ini tawaran langsung dari Allah dan tawarannya bahkan disebut sebagai jaminan. Kalau Allah sudah menjamin itu mustahil bisa dilanggar. Dan tidak ada yang bisa merusak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhammana Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dan sungguh Allah telah menjamin, yang dituangkan jaminan itu dalam kitabnya yang agung. Liman ijtanabal kabair, bagi siapapun yang mau menjauhi dosa-dosa besar. Awas, hati-hati. Kalimatnya menggunakan man. Man itu artinya menunjuk kepada orang umum tanpa batas. Di sepanjang dia sudah baligh, maukah laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dia pernah berbuat salah atau bahkan dia ingin menjauhi kesalahan-kesalahan itu. Dan terkhusus di dalam kalimat ini, liman ijtanabal kabair, yang mau menjauhi dosa-dosa besar, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orangnya. Wal muharramat, dan segala yang diharamkan. Jadi ini menunjukkan pesan bahwa ingat ada tambahan di sini, ijtanabal kabair wal muharramat. Wa di sini itu wawu tafsir, bukan sekedar ataf. Ya. Liman ijtanabal kabair, liman ijtanaba al-kabair wal muharramat. Ini wa-nya nih, wa al-muharramat, wa al-muharramat. Ya. Lihat sini. Allah berikan jaminan bagi siapapun, man, tanpa batas. Masya Allah. Terbuka untuk kita semua saat ini. Jadi jangan anda merasa saya jauh dari Allah. Jangan anda merasa saya sudah dekat dengan Allah. Tidak. Semua orang tidak akan pernah terbebas dari dosa. Nggak ada manusia suci. Yang maksum cuma Nabi. Cuma Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan imam kami maksum, berarti imam anda mengaku Nabi. Tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul. Dijaga dari berbuat dosa. Kita itu anak cucu Adam itu khatta'un. Berpeluang salah, berpeluang berbuat dosa. Tapi Masya Allah, siapapun dia kata Allah, nanti kita akan lihat. Dijelaskan oleh Ad-Dhahabi di sini, siapapun orang yang mau kemudian berusaha, ijtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, wa-nya di sini tafsir. Jadi tidak hanya diartikan dan waw di sini. Yang dimaksud dengan al-kabair ini adalah muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman ijtanabal kabair, yang menjauhi al-kabair wal muharramat. Ya, dan lihat, dan termasuk dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anda mengerjakan dosa-dosa besar, bukan sekedar berdosa, tapi anda telah berbuat haram. Telah masuk dalam ketentuan haram. Bahkan bentuknya jamak tuh, muharramat, segala yang diharamkan. Apa jaminannya? Masya Allah. An yukaffira anhu, maka Allah akan berkenan menghapuskan, menghilangkan. Kafara itu bisa berarti menghapus atau berarti menutup. Menutup. Ya, jadi misal, kalau ini ada tulisan kemudian dihapus. Kita praktekkan saja misalnya ya. Ini ada tulisan, terus saya coba hapus misal. Tadi sih ada yang ngapusin gitu ya. Sekarang nggak ada. Lihat sini. Hilang semua tuh, bersih. Jadi kalau anda berkenan mengerjakan, amal soleh dengan menjauhi yang besar-besar, maka otomatis kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat,
Ketika yang besar dijauhi, otomatis yang kecil tidak akan pernah dikerjakan. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melindunginya? Yang kedua, yukaffir. Kata kafar di sini bisa diartikan menutup. Ini saya beri contoh misalnya. Lihat sini teman-teman sekalian. Fokus, lihat ya. Apa di belakang ini? Oh, kalau tidak tahu katakan apa? Alhamdulillah. Lihat sini. Ini ada gelas, air ya dari botol. Kemudian saya simpan di belakang gini. Botol air saya simpan di belakang begini. Asalnya kelihatan. Tapi kemudian saya tutup gini. Maka pekerjaannya disebut dengan kafar. Kafar. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafar. Kafar itu kan penutup. Itu serapan dari bahasa Arab. Banyak di bahasa Inggris. Sugar, gula, sugar. Itu dari sukar dari bahasa Arab. Ya. Maka kafar sesuatu yang tertutup, tutup begini. Jelas? Ada makna positif, ada negatif. Yang negatif bisa ada kafir, orang yang menutup diri, tertutup dia. Belum mau menerima risalah Islam, belum mau menerima dakwah, belum mau menerima hidayah. Jadi dia menutup dirinya sehingga disebut dengan kafir. Makanya ketika Nabi mengajak orang-orang dulu di masa beliau, kemudian mereka menutup diri, nggak mau merespon dakwah, disebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hei orang-orang kafir. Karena ketika diajak oleh Nabi, mereka menutup diri. Nah, kita kan tentang ilmiah. Kalau dipersoalkan, ayo kita diskusi. Awas ya, jangan baru sebentar-sebentar tersangka. Repot itu. Aduh. Haula wala quwwata illa billah. Kita rindu yang seperti dulu tuh ada diskusi, gitu kan? Dulu banyak diskusi-diskusi itu. Ya banyak sekali kayak Siddiq Amin diskusi, kan? Hasan diskusi. Saya bertemu dengan cucunya tuh waktu di Terawas sudah datang. Biasa itu. Ya termasuk dengan non-muslim kalau ada belum kesepahaman diskusi yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Ya, awas, bahkan Quran mengatakan jangan berdiskusi dengan cara yang baik, Bung. Bukan, Quran tidak mengatakan diskusi dengan cara yang baik, diskusi dengan cara yang terbaik. Terbaik, paling elok, paling bagus. Makanya dulu indah itu. Indah. Termasuk dalam aliran-aliran dalam, mengaku dalam Islam. Ya, dulu ada aliran datang ke Kiai Haji Siddiq Amin. Saya tahu itu, saya pernah baca bukunya. Ada, kan? Beliau kisahkan itu. Datang mengatakan, jadi pahamnya itu harus ada imam, harus baiat. Di syahadatnya belum jelas. Kalau belum baiat kepada imamnya belum Islam. Ya, datang kepada beliau. Nanya ini pertanyaannya. Apakah Ustadz sudah Islam? Maka kata Kiai Amin, oh tidak. Kalau sudah Islam, Islamnya sudahan. Masya Allah. Kalau anda bagaimana? Saya sudah Islam, berarti sudahan Islam anda. Kalau saya sedang Islam katanya. Sedang Islam. Kalau belum Islam belum masuk, kalau sudah Islam, Islamnya sudahan. Nah, ini kalimat-kalimat ringan yang menggunakan mantik ya untuk membuat logika orang-orang seperti ini dibalikan kembali sehingga dia sadar bahwa ada yang salah dalam apa yang dia yakini. Dulu tuh indah sekali ya. Sekarang sedikit-sedikit kok jadi rame gitu kan. Baik, jualan jilbab jadi rame, panci jadi rame. Aneh manusia hari ini. Sudah ya. Saya takut antum nanti menjadi mustami yang mensana in corpore sano. Ustaz nerangin ke sana, antum mikir ke sono gitu ya, jadi enggak nyambung gitu. Teruskan. Bismillah. Wa qad dhamana Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz. Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam kitabnya yang mulia, yang agung, liman ijtanabal kabair, bagi orang-orang yang mau menjauhi dosa-dosa besar wal muharramat yang diharamkan oleh Allah, ayyukaffir anhu lis-saghair. Untuk menghapuskan yang kecil-kecilnya. Cara menghapusnya ditutup peluang berbuat salahnya. Kafir. Dikafir. Jadi kalau orang sudah terbiasa menjauhi yang besar-besar, begitu dia akan mengerjakan misal terfikir berbuat yang salah yang kecil, itu ditutup oleh Allah peluangnya. Prakteknya begini, prakteknya. Kalau sudah tertutup begitu, maka ketika dia akan melihat sesuatu misal, itu bisa langsung dipalingkan seketika. Ada tempat maksiat, diberikan petunjuk di hatinya untuk tidak lewat situ, dialihkan. Tutup. Sifatnya bisa beda-beda. Semakin dia bersemangat meninggalkannya, semakin cepat tuh. Bahkan tidak diberi peluang di situ. Diajak nonton yang bermaksiat di situ, sebelum diajak, dia sudah diberikan kesibukan yang lain. Sehingga ada penolakan untuk bisa menolak ajakan itu, pindah. Begitu ada tayangan yang tidak bagus, sebelum dia lihat sudah dipalingkan. Tiba-tiba ada kesibukan lain, ada panggilan, ada telepon, ada macam-macam. Demikian caranya. Ada yang sifatnya, misalnya karena sifat menjauhinya baru sebatas-sebatas belum maksimal, dia masuk dulu ke situ, tapi langsung dipalingkan. Begitu keluar dari sini kan, di depan misalnya ada aurat terbuka,
Ada sebagian yang lebih sangat dekat dengan Allah, langsung dipalingkan, tidak lewat situ. Tapi ada sebagian lewat situ sebagai ujian untuk bisa menghilangkan hal-hal yang kecil itu. Begitu melihat seperti itu langsung dipalingkan. Astagfirullah. Paling seketika. Ditutup seketika, dia palingkan. Jadi kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti itu Masya Allah, itu artinya Anda sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di TV lihat tayangan tidak baik, langsung Anda pindahkan channelnya. Bahkan Anda ganti. Bahkan kalau semakin tinggi iman Anda, nggak mau Anda punya yang seperti itu. Dah, tinggalkan. Dengar yang tidak baik, Anda langsung pindah. Itu tandanya Anda sedang dijaga oleh Allah. Kalau Anda sudah dijaga oleh Allah, jangan keluar dari penjagaan itu. Sayang. Lewat, lihat aurat terbuka, astagfirullah. Masya Allah. Lisan Anda astagfirullah, tapi mata Anda nggak berpaling. Itu yang tidak tepat. Lis-saghair minas sayyi'at, maka akan dihapuskan, dijaga dari berbuat yang kecil-kecil yang keliru, termasuk yang menimbulkan keburukan. Liqaulihi ta'ala, yang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada dalil. Kalau Anda mengatakan keterangan Allah, mana dalilnya? Kita lihat. Ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. Posisi paling kanan nanti bisa Anda lihat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Masya Allah. Kita lihat nanti. In. Apa itu in? Baik, saya terjemahkan dulu dengan kalimat umum, baru kita lihat segi gramatikalnya untuk mendapatkan keindahan bahasa Al-Quran. Mas, terusin sampai bersih ya. Oke, tulis, semoga Allah berikan pahala kepada antum. Tidak cukup dengan amin, antum bantuin juga, karena jangan sampai ngerjain yang banyak-banyak gitu. Kenapa beliau terus yang hapus ya? Mungkin penghapus lebih dekat kepada antum. Baik, in tajtanibu, jika kalian mampu menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang bagi kalian untuk mengerjakannya, nukaffir ankum, maka dengan itu kami akan hapuskan dari kalian sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian. Masya Allah. Ini kalimatnya tidak hanya menyebutkan saghair, tapi langsung sayyi'at. Sayyi'at. Dari kata sayyi' dijamakkan sayyi'at. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Artinya semua. Jadi kalau Allah sudah berkenan menghapuskan dosa-dosa dari kita, maka keburukan-keburukan kita akan ikut hilang. Makanya ciri orang yang bertobat kepada Allah, kalau benar tobatnya, di antara tandanya sifat buruknya akan hilang. Ya, sedikit demi sedikit hilang. Demi Allah saya katakan tidak ada manusia sempurna, teman-teman. Gak ada yang sempurna. Belum tentu orang soleh sekarang tidak punya masa lalu yang kelam. Ayo kembalilah kepada Allah. Jangan mengira Anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri Anda suci. Ada hidayat soleh ya baik, belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja, alhamdulillah, sehingga tidak tampak pada Anda. Tutup. Jadi ketika Anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika Anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin Anda terjebak dalam kesalahan. Jadi jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera Anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau Anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya Anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat Anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Sempurnakan. Ingat betul, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Ketika Anda berbuat salah, kemudian ada tanda untuk kembali kepada Allah, itu tanda cinta Allah. Dekati Allah, berubah. Mudah-mudahan selalu ingat, kita akan wafat kapanpun. Ketika Anda ingat itu, maka ada dorongan kita untuk berubah insya Allah. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, kalau sudah kita dapatkan itu, Masya Allah, wa nudkhilkum mudkhalan kariba, dan Allah akan masukkan Anda ke tempat masuk yang mulia. Ya, jadi bisa diartikan dalam fase dunia, sikap Anda lebih mulia, tutur Anda lebih mulia, sikap Anda lebih mulia, dan bisa diartikan dengan fase akhirat, ditempatkan di tempat mulia di akhirat, di jannahnya. Dan tidak sedikit dulu di masa sahabat Nabi, ada orang-orang tindakannya begitu luar biasa. Banyak maksiatnya. Kalau orang Bandung bilang baragajul katanya, ya, banyak sekali. Keburukan dan sebagainya, segala halnya gitu kan. Tapi Masya Allah, inilah dia, maut tidak pilih-pilih kapan datang. Begitu muncul tanda untuk berubah, tergerak dia berubah.
bersyahadat kepada Nabi, berjanji untuk tidak mengulangi, naik ke atas untanya. Begitu naik, untanya kepeleset, jatuh ke lubang, dia ikut meninggal. Ikut meninggal. Baru mau berubah, taubat, masuk Islam, bersyahadat, meninggal. Kata Nabi, ini manusia paling beruntung, tidak bercampur keimanan dengan kezaliman. Maksudnya masuk Islam, meninggal dunia, tidak ada peluang berbuat maksiat. Ini beruntung sekali. Kita tidak tahu teman-teman, siapa yang pernah berbuat maksiat besar saat ini. Tapi terbuka peluang untuk bertobat, Anda jangan tunda. Begitu ada peluang bertobat kepada Allah, siapa tahu ini hari terakhir antum, pagi terakhir antum. Pernah ada seorang ibu, Masya Allah, saya pertama datang ke Bekasi, kemudian mengajar. Ada majlis ta'lim, ya, namanya Salsabila. Satu kali di majlis ta'lim ini bergabunglah seorang perempuan. Ya, dia dari pramugari asalnya. Ta'lim pertama ada, ta'lim yang kedua tidak ada. Lalu di bulan berikutnya teman-temannya di belakang ada yang menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Ustaz, kawan kita yang baru bergabung itu sedang sakit, dirawat, dan ini dikabarkan sedang kritis. Ya, kena cancer dia, cancer itu kan. Kemudian, ya insya Allah kita doakan nanti setelah selesai. Begitu di pertengahan kajian, agak semakin kencang tangisannya. Kenapa? Ternyata kawan kita tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malamnya, malam Jumat Pak, Masya Allah, kami datang ke rumahnya untuk bertakziah. Dilihat, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Baru ikut ta'lim pertama kali, ya, sekali baru ikut ta'lim itu, diberi sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tahu apa yang terjadi? Saking sayangnya Allah kepada perempuan ini, sudah di penghujung masa hidupnya dia mau berubah, ya, kemudian dia mau ikut ta'lim, dia kenakan hijabnya dengan baik, dikasih sakit oleh Allah. Ini sakit itu cuma pengantar saja pada kematiannya. Dirawat di rumah sakit, diisolasi dari manusia, sudah. Bukankah saat sakit banyak beristighfar kepada Allah? Dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Dalam keadaan tobatnya tidak diberi kesempatan. Kalau dalam bahasa manusia nggak sembuh, bukan. Dalam bahasa yang lain, diisolasi supaya tidak bersampur lagi dengan manusia pada umumnya. Karena dosanya sudah terampuni, ditutup oleh Allah supaya lisannya tidak berkata maksiat lagi, supaya matanya tidak melihat yang haram lagi. Dijaga di situ sampai wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Segala perangkat hidupnya itu tidak bisa berbuat maksiat lagi. Maka malamnya teman-teman, siapa yang datang? Orang-orang saleh. Saya jadi saksi saat itu. Demi Allah saya jadi saksi. Yang datang teman-teman taklimnya, teman-teman seprofesinya belasan tahun dia berkarir, itu nggak ada yang datang kecuali 1-2 orang dan karangan bunganya. Yang datang teman-teman perempuannya yang saleh, suami-suaminya malam Jumat. Kemudian Masya Allah dikuburkan dalam keadaan baik. Yang datang orang-orang baik, anaknya berubah jadi baik. Masya Allah, kalau Allah sudah berkenan menjadikan seseorang berubah jadi lebih baik, saya katakan, saya iri pada perempuan ini. Iri saya. Saya masih hidup sampai sekarang, masih terbuka kesempatan berbuat maksiat. Perempuan ini Masya Allah mungkin dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi hidupnya husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu siapa yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena itu antum mesti hati-hati. Kalau antum satu kali teringat untuk berbuat maksiat, bayangkan pada saat itu antum akan meninggal dunia. Maka itu akan lebih mudah membuat diri kita untuk bertobat. Tayyib, ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfu syaratin, huruf syarat. Tapi bukan syarat biasa, karena idza pun idza itu harfu syaratin. In ini huruf syarat yang jika syarat ini dipenuhi, maka jawabannya dalam ilmu nahwu disebut jawab syarat. Pemberiannya, jawab syaratnya akan diberikan dengan sangat cepat, tanpa jeda, sangat cepat, tanpa huruf yang lain lagi. Beda dengan idza. Kalau idza itu huruf syarat. Tapi biasanya jawab syaratnya, pemberiannya atau respon lebih tepat responnya. Karena tidak harus pemberian, bisa jadi amal. Responnya masih ada jeda walaupun cepat. Langsung tapi masih ada huruf perangkai di sini. Misal, idza jaa nasrullah wal fath. Jika sudah datang pertolongan Allah, jika syaratnya, jika sudah datang pertolongan Allah.
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anda akan lihat di antara tandanya orang-orang berbondong-bondong mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat. Fathu Makkah maksudnya. Maka responnya ketika ini datang, Allah akan memberikan Fathu Makkah ini. Allah akan memberikan orang-orang banyak mendekat kepada Allah. Jika ini semua datang, maka cepat respon, cepat menggunakan fa. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Fa pakai fa, sabbihnya menggunakan fa. Sabbih. Fa. Jawab syaratnya pakai fa. Walaupun fa dalam huruf ataf yang menunjuk aktivitas tanpa jeda, dakhala Ahmad ilal jami fa Ali, Ahmad masuk ke masjid, lalu Ali, antara Ahmad masuk dengan Ali masuk itu nggak ada jeda. Ali masuk, Ahmad masuk, ngikut di belakang. Kalau pakai wau ada jedanya, kalau pakai thumma jedanya jauh. Tapi di sini yang paling menarik masih menggunakan huruf. Kalau kalimatnya sudah tidak menggunakan huruf lagi, misal sabbih, itu artinya sama sekali cepat, luar biasa, seakan-akan nggak ada sekat. Ahmad masuk, Ali masuk. Antara Ahmad dengan Ali, walaupun tidak ada jeda kan masih ada jarak kan? Nah, tapi kalau tidak menggunakan fa, fa-nya hilang. Ini menunjukkan cepat, luar biasa. Seakan-akan sekilat diberikannya. Responnya cepat. Perhatikan, setiap menggunakan in, maka umumnya fa-nya akan hilang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Jika Anda mau menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang, tahu, kami larang ini semua. Lihat, fa-nya hilang. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Yukaffir tanpa fa. Allah tidak katakan fa yukaffir, tapi Allah gunakan fa. Maka Allah akan respon dengan cepat. Dosa-dosa Anda yang kecil sebelumnya segera dihapuskan. Hilang. Nggak ada jeda dalam menghilangkannya. Sekarang ada tawaran. Saya mohon maaf. Ada di antara kita yang nggak pernah punya dosa? Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Ayo. Yang besar, yang banyak banget. Oh, saking banyaknya, banyak yang nggak ngangkat tangannya, kan? Ini menunjukkan banyak kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan yang sedikit disebut sayyi. Awas, sifatnya disebut dengan su. Sumbernya nafsu. Nafsu itu mengarahkan kepada su. Kalau sudah jadi perbuatan jadi sayyi namanya. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu sudah mengarahkan pada yang buruk-buruk. Nonton awalnya nontonnya tayangan yang buruk, pada ujungnya praktek, ada zina, ada pornografi, porno aksi macam-macam dan sebagainya. Salah. Maka kalau sudah seperti itu sayyi namanya. Sayyi. Kalau semakin banyak dilakukan jadi sayyiat, jemaah, sayyiat. Masya Allah. Antum mau menjauhi dosa-dosa besar, maka kesalahan-kesalahan yang banyak ini berkenan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat, nggak ada jeda. Plus antum dijaga setelah itu, tidak akan senang dengan kalimat-kalimat yang sama. Bahkan dengar kalimatnya pun antum sudah nggak akan mau. Ya, dengar keadaannya sudah nggak pengen dengar. Maka ini tawaran dari Allah. Jika Anda sadar punya banyak kesalahan pernah dilakukan termasuk saya, maka orang cerdas seharusnya mulai hari ini dia mau berubah. Ini sudah tahu banyak waktu terbuang dengan kesalahan, kok sisanya masih berbuat salah juga? Kalau Anda sadar kemarin-kemarin banyak salahnya, seharusnya sisanya jangan salah lagi. Ini tahu kemarin banyak dosanya, kok sekarang masih sempat berbuat salah lagi? Anda perlu berapa subuh lagi untuk bisa berubah? Perlu berapa hari lagi untuk bisa berbenah? Jelas sampai sini? Kalau Anda bisa lakukan itu, maka jaminannya nudkhilkum mudkhalan karima. Kami akan rubah pola kehidupannya, memulai dengan sifat-sifat yang mulia. Kata-katanya mulia, pandangannya mulia, akhlaknya mulia, dan nanti dimasukkan ke tempat yang paling mulia insya Allah. Siap untuk berubah? Kalau kita jadi baik, sudah, bangsa ini pun terbantu, negara ini terbantu. Kalau se-Indonesia baik, sudah, bangsanya jadi baik. Bekerja dimanapun Anda akan jadi baik. Polisi yang baik, itu kan? DPR yang baik, dewan yang baik, diplomat yang baik, segalanya baik. Maka cukup menjadi orang baik, maka jadilah kebaikan itu tersebar dalam kehidupan kita. Paham? Baik, sekira kita cukupkan dulu di sini, teman-teman sekalian. Ya, seperti saya sampaikan, ada waktu sekitar 6-7 menit. Saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ingin pastikan dulu, paham insya Allah? Baik, jelas insya Allah? Awas, kalau belum jelas, saya tegaskan lagi. Kalau sudah jelas, saya cukupkan. Ya, jadi saya tidak ingin Anda keluar dari majlis ini, kecuali paham dan jelas uraiannya. Paham? Jelas insya Allah?
Baik, tolong saksikan ya, yang ikut majlis, yang paham, yang nguraikan dari awal, insya Allah itu jelas semua. Yang tidak jelas selalu yang tidak ikut majlis ya. Nah, kemudian melihat sebagian-sebagian. Kalau belum jelas tanyakan lagi pada yang belajar insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya tentang bolehkah orang kafir masuk masjid? Dalam Quran surah Taubah 28 jelaskan Masjidil Haram saja, bagaimana dengan masjid-masjid yang lainnya? Teman-teman sekalian, kalau sudah disebutkan masjid, Masjidil Haram, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Jangan dekat-dekat ke area Masjidil Haram setelah tahun mereka ini. Sebutkan masjid, kalau masjid berarti berlaku umum. Jelas ya? Yang dimaksud area haram itu, area Masjidil Haram itu area Al-Haram. Dia yang kafir itu, yang tidak beriman, jangankan Masjidil Haram, ke area haram nggak boleh masuk. Ke area haram. Ke area haram. Tapi kenapa diungkapkan dengan masjidnya di situ untuk menunjukkan keumuman makna masjidnya? Ini di masjid manapun sepanjang bernama masjid, berbentuk masjid, tidak dibenarkan non muslim masuk ke dalam masjidnya karena itu area yang suci. Area ibadah, area suci. Jelas ya? Tapi kekhususan kota Mekah punya area khusus. Area sucinya tidak hanya Masjidil Haram, tapi ke area Al-Haramnya yang dibatasi dengan hudud, disebut dengan hududul haram, batas-batas Al-Haram. Jadi kalau sudah masuk batas itu sama dengan area masjidnya, batas sucinya. Makanya para ulama mengatakan kiblat kita dalam sholat itu bisa ada arah utamanya Ka'bah bagi yang di sekitar Masjidil Haram. Tapi kalau dia kemudian lewat dari situ, diprediksi ukurannya tidak bisa pas langsung ke arah Ka'bah, maka area masjidnya. Tapi semakin jauh lagi ke area masjid kan semakin mengecil tuh, belum tentu ke sana. Maka area Al-Haramnya jadi daerah kiblat. Nah, di luar kota itu, maka terbatas pada fungsi masjidnya. Jadi kalau di luar masjid silahkan, bisa non muslim pengen lihat-lihat, ya kan? Ada yang pengen juga lihat, ada yang pengen foto, ada yang macam-macam, gak ada masalah di luar. Tapi kalau ke dalam tidak, jelas ya? Kecuali dalam kondisi-kondisi dia misalnya ingin bersyahadat, ya? Dia ingin bersyahadat, dia ingin berubah jadi muslim dan sebagainya, maka itu diperkenankan karena dia ingin menjemput hidayah untuk kembali kepada nilai kebaikan-kebaikan. Paham sampai sini? Baik. Bismillah. Bagaimana kalau non muslim bangun masjid? Ini area yang lain ya. Tidak usah bangga gitu kan. Dulu juga ada gitu kan. Bahkan yang munafik masuk masjid gak boleh dimasukin masjidnya. Gitu kan? Yang penting itu masuk ke masjidnya, sholat di dalamnya. Itu yang paling penting gitu kan. Bismillah. Ini tidak ada kaitan dengan lain, cuman pertanyaan contoh gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai freelance designer pada teman saya yang Nasrani. Teman saya ini memiliki restoran dan tempat hiburan malam. Tugas saya membuat desain pada kedua tempat ini. Desain ini meliputi menu atau promo makanan dan minuman. Namun selain itu ada juga bentuk promo minuman beralkohol, wine, serta acara live band atau live music, DJ. Pekerjaan saya hanya sampai mengirim lewat email. Saya tidak pernah datang atau mengikuti acara tersebut. Mohon penjelasannya. Teman-teman sekalian, mohon maaf segala perangkat-perangkat yang menghantarkan pada yang haram juga. Ya, mereka datang itu kan karena info dari antum. Desainnya bagus lagi, promosinya hebat. Yang bikin siapa? Antum. Kalau antum nggak bikinin, nggak akan datang mereka. Ya, maka wasilah-wasilah pada yang haram jauhi. Kalau ada pekerjaan baik, kenapa pilih yang tidak baik? Ya, kalau menawarkan pada yang baik-baik saja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kalau menawarkan pada yang tidak baik, ya nggak usah diambil. Antum kan punya pilihan. Yang punya rezeki itu bukan manusia, Allah. Jangan berharap pada manusia. Allah tawarkan rezeki yang baik, kenapa pilih yang buruk? Sejak kita diciptakan, ingat ini betul ya, ingat ini betul, sejak kita diciptakan Allah sudah khususkan rezeki kita yang baik. Quran surah 17 ayat 70, posisi paling kanan di pertengahan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Hati-hati. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami jadikan mereka banyak beraktivitas, baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami sudah sediakan rezeki yang baik-baik buat mereka. Yang baik-baik. Jadi kalau ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Cari yang baik. Ya, bahkan orang beriman itu nggak akan berpikir yang buruk. Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri, di pertengahan ke sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, silahkan makan, kerja, silahkan dapatkan dari yang baik-baik saja. Ya. Jadi kalau ada yang baik itu yang mulia. Jangan takut kehilangan pekerjaan, karena wasilah untuk mendapatkan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Antum dengan maksiat, cari rezeki dengan maksiat, dapatnya segitu juga. Tapi ketika mendapat yang halal, keberkahan diberikan, berkahnya banyak. Ketika berkah, manfaatnya lebih. Hadis kusinya ada kok.
Ibadi, hambaku, kata Allah. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Dan saya sudah bagi rezeki kalian, jangan terlalu lelah. Itu kejar-kejar sampai lupa ibadah. Bahkan kan banyak ketentuan, siang cari rezeki, malam untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Gampang kok. Ya, Masya Allah. Kalau kamu ikuti ketentuanku, maka aku akan mudahkan rezekimu untuk kau dapatkan. Untuk engkau dapatkan, mudah rezekinya. Ikuti ketentuan Allah, mudah. Tapi kalau engkau, Masya Allah, jauhi ketentuanku, maka aku akan buat engkau lelah untuk mendapatkannya. Berangkat gelap, pulang gelap, kejar ini, kejar itu. Dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang telah engkau dapatkan, kecuali yang telah aku tetapkan. Dapatnya segitu juga. Anda kencang-kencang, kerja keluar gelap, berangkat gelap, pulang gelap, capek, lelah. Dapatnya memang segitu. Allah ngasih segitu, ya segitu dapatnya. Jangan bangga kalau dapat 100 miliar. Memang dapatnya memang harus segitu. Rezeki Anda segitu. Kalau bisa dapat dengan cara yang halal, ngapain mengejar dengan cara yang haram? Mustahil Anda meninggal dunia kecuali rezeki Anda telah dipenuhi keseluruhannya. Jadi Anda bisa mendapatkan yang halal 100 miliar. Dengan cara haram 100 miliar. Tapi barangkali saking sayangnya Allah kepada Anda, 100 miliar yang halal itu tidak seketika diberikan. Supaya Anda tidak sibuk menghitung-hitungnya. Sehingga dengan itu hilang ibadah Anda yang lainnya. Sebagian-sebagian begitu butuh berikan. Jadi orang pas butuh ada. Pas berikan. Kelihatannya seperti sedikit, padahal kasih sayang Allah. Berkahnya banyak. Coba lihat. Ini manusia. Antum pengen mana? 100 miliar langsung kelihatan depan mata bisa dipegang, atau 100 miliar nggak langsung tapi begitu butuh kasih 1 juta, 100 ribu, ini kan 200 juta. Pilih mana? 100 miliar langsung dipegang kelihatan mata, atau 100 miliar diberikan secara berangsur? Ayo manusia. Tuh, manusia tuh begitu tuh. Kalau bisa, nggak bisa 100 miliar berkah. Tetap pada aplikasinya antum akan sibuk. 1 juta masuk dompet, 100 miliar mau simpan di mana? Bikin berangkas, Masya Allah. Begitu mau tidur, Pak, kayaknya kurang tuh. Mama buka agak sedikit ya, Masya Allah. Ulangi lagi mah, mau tidur tuh dilihat. Masa sih mah, hitung lagi, hitungin semalam kesuntuk tuh hitung. Akhirnya tahajud ketinggalan, jadi ketinggalan, macam-macam ketinggalan. Buat sibuk capek, itu yang bikin kita repot. Makanya jangan cari banyaknya, cari berkahnya. Kalau sudah berkah itu indah. Ayo pilih mana? 100 ribu berkah atau 100 juta tidak berkah? Tuh kan. Selalu cari cara yang ketiga gitu kan. Ustadz kalau bisa 100 juta berkah. Masya Allah. Manusia. Saya pernah ke Telas itu. Telas itu di daerah Lasem ke atas, ke Bukit Telas. Habis di Google juga nggak akan muncul di Google tuh. Telas itu Masya Allah, pucuknya saya dapat informasi ada yang rawat kambing gitu ya, orangnya baik ya, Masya Allah. Saya pengen ke sana. Anak-anak kami pengen supaya tahu gitu kan, kambing sebagian kita datang ke situ kita lihat. Masya Allah itu akhir karim, Masya Allah ikhwas sekalian, ikhwan dan akhwat itu paling hidupnya berapa sih sebulan? 100 ribu mungkin kan? Berkahnya luar biasa, nggak pernah mengeluh hidupnya. Kami datang itu dijamu, Masya Allah, ikan, masakan ada, la haula wala quwwata illa billah. Senang kedatangan tamu itu. Jadi saya mau lihat kambingnya, saya bilang, diajak ke belakang. Itu katanya kambingnya, Masya Allah. Saya lihat, kenapa ini kambing? Kok mulutnya ditutup dengan potongan aqua itu? Karena aqua yang gini, ada kan yang setengah liter itu kan, yang agak besar itu, tutup pakai aqua begini. Itu kenapa sakit kambingnya? Tiba-tiba orang ini ringan saja lisannya mengatakan, polos sekali. Dia katakan gini, perkataan ini membuat saya diam beberapa detik, saya terpaku begini, diam. Ini bukan sakit, ini kambing baru kami datangkan dari tempat kami beli, kami tutup dari tempat itu mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Ini manusia 100 ribu per bulan, jarang ikut taklim seperti antum nih. Gak pernah ada celah untuk ikut taklim seperti antum, tidak tiap pekan, tidak tiap waktu. Tapi Masya Allah, bukan hanya lisannya yang dijaga, mulut kambingnya dijaga. Perhatikan, supaya tidak mendapatkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat dengan antum, begitu rajinnya ta'lim, rezekinya berkali-kali lipat daripada itu. Coba cek, jangan-jangan lisan pribadinya pun belum bisa dijaga, dan antum masih mengharapkan surga.
Malu saya demi Allah, saya katakan. Ini ahli surga ini. Selama ini saya mengajarkan ini dan itu, ternyata dia lebih berhak daripada saya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak dosa yang harus kita istighfari. Jangan-jangan kita merasa dan sering mengecilkan orang lain, ternyata orang lain lebih baik surganya dibandingkan dengan kita. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi dosa-dosa yang besar, tinggalkan yang kecil-kecil, yang dengan itu insyaallah rahmat Allah kita bisa dapatkan. Saya kira untuk sementara saya cukupkan dulu ini. Sebagian dari pertanyaan ini kita insyaallah jawab di Grand Sharan. Pagi ini kita jam 9 dan materi kita insyaallah tentang as-sunnah an-nabawiyah, keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita akan lihat insyaallah nanti teman-teman sudah menyiapkan tempat yang lebih luas sampai ke luar-luar masjid. Jadi insyaallah ada tempat untuk juga parkir, tempat juga untuk belajar, dan malamnya juga kita akan sambungkan dengan di Trans Studio ya, di TSM insyaallah sampai besok pagi subuh di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan. Anda tidak harus belajar dengan saya kalau buru-buru yang baik-baiknya ambil. Ya, jelas sampai sini? Baik, maafkan saya kalau ada yang tidak berkenan, kalau salah itu mutlak dari saya, tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz yang lebih baik, dan jika ada kebenaran silahkan diamalkan, dan semoga Allah berikan pahala-pahala di situ sesuai dengan amalan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa salat syuruk yang lumayan pahalanya.